Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Oktari, NIM 21133045. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. 1. Aspek pasar. Aspek pasar secara garis besar membahas tentang seberapa besar permintaan, penawaran, serta harga dari suatu produk. Yang mana dalam studi kelayakan bisnis, itulah arti aspek pasar secara garis besar, di mana metode yang digunakan dalam beberapa tahun ke depan yaitu metode proyeksi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ataupun seberapa besar tingkat penyerapan pasar. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dan dipelajari dalam aspek pasar ini, antara lain yaitu 1. Penawaran. Penawaran yaitu kuantitas barang yang diincarkan pada berbagai tingkatan harga pasar. Apabila harga dari suatu barang tertentu mengalami peningkatan, maka kuantitas dari barang tersebut juga akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Kedua, permintaan. Permintaan yaitu jumlah barang yang dibutuhkan oleh konsumen yang memiliki kemampuan membeli barang dengan berbagai tingkat harga. 3. Bentuk pasar. Bentuk pasar jika dilihat dari segi produsennya, maka pasar dapat dibagikan yaitu persaingan sempurna, pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Sedangkan ditinjau dari segi konsumen, pasar dibedakan menjadi pasar pemerintah, pasar industri, pasar reseller, dan pasar konsumen. 4. Mengukur serta meramalkan permintaan, yaitu seni memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang di saat sekarang dengan cara melakukan riset dan pengumpulan data, serta informasi dari masa lampau. 2. Aspek pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang mana baik individu maupun kelompok dapat memperoleh yang mereka inginkan ataupun butuhkan dengan cara melakukan pertukaran produk maupun nilai dengan pihak yang lainnya. Beberapa hal pokok yang penting untuk dianalisis di dalam aspek pemasaran, yaitu segmentasi pasar, yaitu pembagian pasar ke dalam beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang tentunya mempunyai atau memerlukan produk dan marketing mix yang juga berbeda. Beberapa aspek seperti geografis, demografis, psikografis, dan perilaku merupakan beberapa aspek utama di dalam mensegmentasi pasar. 2. Sasaran pasar analisis dapat dilakukan dengan cara menelaah 3 faktor penting dalam aspek pemasaran, yakni ukuran dan pertumbuhan segmen, kemenarikan struktural segmen, serta sasaran dan sumber daya. 3. Menentukan posisi pasar dapat dilakukan dengan mengikuti 3 langkah, yakni mengidentifikasi keunggulan kompetitif, memilih keunggulan kompetitif, serta mewujudkan dan mengomunikasikan posisi. 4. Analisis persaingan pasar. Di dalam menetapkan strategi pemasaran kompetitif yang efektif dalam studi kelayakan bisnis, tentunya perlu bagi kita untuk mencermati produk. 3. Tujuan analisis aspek pasar dan pemasaran. 1. Meningkatkan laba dan penjualan, yaitu cara sebuah perusahaan atau organisasi memperbanyak omset dari setiap penjualan. 2. Memperkecil daftar pesaing, yaitu cara yang digunakan untuk memperkecil kemungkinan adanya pesaing di bidang yang sama dan memiliki produksi yang sejenis. 3. Mendominasi pasar, yaitu cara perusahaan bagaimana untuk mendominasi pasar dengan cara meningkatkan dan memperluas market share-nya di beberapa wilayah tertentu. 4. Menaikkan prestisi produk dan perusahaan di pasar dengan cara membuat promosi yang menarik bagi pelanggan. 5. Memenuhi pihak-pihak tertentu, yaitu tujuan ini lebih mengarah pada pihak-pihak tertentu seperti pemerintah ataupun lembaga tertentu. Strategi pemasaran, yaitu salah satu strategi yang digunakan dalam aspek pemasaran
adalah bauran pemasaran yang terdiri dari 4P. 1. Produk, 2. Price atau harga, 3. Place atau tempat, 4. Promotion atau promosi. Dari berdasarkan kesimpulan dari materi tersebut, maka dapatlah disimpulkan yaitu materi ini satu, analisis aspek pasar dan pemasaran adalah suatu usulan proyek yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran mengenai besar pasar potensial yang tersedia dan mengurangi kemungkinan risiko yang akan terjadi untuk masa yang akan datang. Yang kesimpulan kedua yaitu tujuan aspek pasar dan pemasaran yaitu meningkatkan laba dan penjualan, mendominasi pasar, memperkecil daftar pesaing, menaikkan prestis produk dan perusahaan di pasar, dan memenuhi pihak-pihak tertentu. 3. Strategi yang digunakan dalam aspek pasar dan pemasaran adalah bauran pemasaran, yaitu yang terdiri dari 4P. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.